warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Sejumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Presiden Jokowi akan menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024 nanti, dan nama-nama mereka ini sudah didaftarkan oleh partai masing-masing pengusungnya. Tetapi ternyata para menteri ini sampai sekarang belum mengundurkan diri. Ini kasusnya berbeda sekali dengan apa yang terjadi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yassin, yang ini merupakan politisi P3, tetapi kali ini dia mendaftarkan diri menjadi anggota DPD, dan tanpa babi bu, dia sudah langsung mengajukan pengunduran diri kepada dan dia menyampaikan hal itu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebaliknya Ganjar Pranowo yang sudah dicalonkan secara resmi oleh PDIP untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 itu sampai sekarang belum mengundurkan diri. Memang tidak ada aturannya untuk mengundurkan diri, tapi atas nama etika moral dan moral kekuasaan, saya kira memang harusnya baik para menteri maupun Ganjar Pranowo itu segera mengundurkan diri, karena konflik kepentingannya itu saya kira sangat besar. Pada menteri-menteri ini orang kemudian bertanya juga soal bagaimana fokus mereka menjalankan tanggung jawab mereka, amanah mereka sebagai menteri, dan bagaimana supaya tidak ada abuse of power dari mereka memanfaatkan jabatannya maupun akses-akses di kementerian yang digunakan untuk kampanye. Begitu juga halnya dengan Ganjar Pranowo, karena orang sekarang jadi bingung ketika lihat Ganjar Pranowo itu keliling-keliling ke berbagai provinsi lain itu sebagai calon presiden, tetapi orang kemudian bertanya dalam bagaimana dengan fasilitas yang dia gunakan, karena bagaimanapun juga sebagai pejabat negara standar-standar protokoler itu selalu melekat kepada dia. Nah, mari kita bahas satu persatu siapa saja menteri yang kali ini, menteri dan wakil menteri, bahkan ada kepala badan atau kepala lembaga yang juga akan maju menjadi calon anggota legislatif. Dari PAN itu ada ketua umumnya langsung, yakni Zulkifli Hasan. Sekarang ini menjabat Menteri Perdagangan. Waduh, ini kan bebannya sangat berat ya dalam situasi sekarang ini. Yang paling mencolok tentu saja harga-harga yang terus meningkat, dan yang juga sampai sekarang masih jadi berita yang paling ramai itu adalah ancaman dari para produsen minyak goreng yang sampai sekarang katanya belum dibayar minyak gorengnya oleh pemerintah, dan mereka berencana untuk memboikot untuk tidak lagi menjual minyak goreng. Ini kan tugas berat gitu ya. Kemudian ada Menteri Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan. Ini dari PKB. Di PKB ada satu lagi, yakni Menteri Desa, Penanganan Daerah Tertinggal, yakni Abdul Halim Iskandar. Ini adalah kakak kandung dari ketua umum PKB, yakni Muhaimin Iskandar. Sementara dari PBB ini ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansah Perinur. Nah, ini jadi di Kementerian Tenaga Kerja ini baik menterinya maupun wakil menterinya itu menjadi calon anggota legislatif. Dari Nasdem itu ada 2 orang menteri yang menjadi calon anggota legislatif. Pertama Johnny G. Plate, Menkominfo. Nah, kalau ini Johnny G. Plate ini nanti dia bukan hanya disibukkan oleh soal pencalekan, tetapi dia juga disibukkan dengan kasusnya ya, kasus dugaan tindak pidana korupsi di kementeriannya. Kemudian Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Sekarang ini malah Syahrul Yassin Limpo itu dia merangkap sebagai Menteri Perindustrian ad interim. Dia ini juga belum mengajukan pengunduran diri. Dan yang lain dari PDIP ada Yasona Lawli. Yasona Lawli ini Menteri Hukum dan HAM. Ini tugasnya juga sangat berat ya kalau berkaitan dengan soal sebagai seorang Menkumham, dan kemudian dia juga harus merangkap sebagai caleg. Dan yang lain, kalau tadi Afriansah Nur itu Wakil Menteri Tenaga Kerja, maka ada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Anggela Tanusudibyo, ini dari Perindo, ini anaknya Haritanu Sudibyo.
Ini kan dia adalah wakilnya Sandiaga Uno. Sementara Sandiaga Uno sendiri kan sekarang sedang bergerilya untuk menjadi menteri, mohon maaf, maksud saya bergerilya menjadi capres, salah satu capres. Ini belum tahu dia nanti akan jadi capresnya siapa gitu. Nah, kalau kemudian nanti katakanlah Sandiaga Uno ternyata menjadi capres dari salah satu calon wakil presiden dari salah satu capres, nah ini kan akan kosong juga ini Kementerian Wamen Parekraf. Selain itu yang juga dikabarkan akan maju menjadi caleg itu adalah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BP2MI Beni Ramdhani, yang katanya dia akan maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Hanura. Jadi ini cukup banyak ya menteri dari Pak Jokowi ini yang akan maju menjadi calon anggota legislatif. Dari nama-nama ini kemudian ditanyakan oleh kepada wartawan kepada Pak Jokowi pada waktu kemarin Pak Jokowi hadir dalam temu relawan atau acara puncak musyawarah dari musyawarah rakyat relawan Jokowi. Dan kata Pak Jokowi, buat dia itu tidak ada persoalan karena undang-undangnya memang membolehkan semacam itu. Tapi Jokowi menyatakan ya kalau sudah mengganggu itu akan dilakukan reshuffle. Menteri yang nyalek banyak, Pak. Ya, yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu aja. Nah, ini oke, katakanlah misalnya tidak ada aturannya seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, tapi kita sudah bisa membayangkan ya untuk menjadi seorang caleg itu perlu kerja keras. Katakan misalnya termasuk menteri-menterinya gitu ya, apalagi kalau yang partainya mungkin terancam tidak lolos parliamentary threshold, kan mereka pasti akan kerja keras dan tentu fokus mereka akan lebih banyak ke situ. Kata tuh pilihannya dua, dia tidak fokus kepada calon pencalekan atau dia tidak fokus pada pekerjaannya sebagai seorang menteri atau wakil menteri. Karena ini dua kepentingan berbeda. Oke, mungkin kepentingannya bisa sama, tetapi yang tadi sekali lagi disebutkan itu berkaitan dengan conflict of interest. Katakanlah misalnya begini, Menteri Desa misalnya tadi, apakah ada jaminan kalau dia kemudian tidak menggunakan fasilitas-fasilitas di kementerian berkaitan dengan anggaran-anggaran di situ yang digunakan untuk di dapil dia khususnya, kan begitu ya. Jadi mungkin saja nantinya mereka akan menggelontorkan anggaran-anggaran yang peruntukannya betul, peruntukannya memang sesuai dengan peruntukannya, tapi khusus di dapil mereka masing-masing. Begitu juga yang lain lah, katakanlah Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Menaker dan sebagainya, termasuk juga Menkominfo. Ini tidak bisa terhindarkan. Nah, saya kira disinilah persoalannya bahwa bangsa ini memang masih minim soal etika kekuasaan ini. Jadi buat mereka selalu berlindung dalam apa yang disebut sebagai legal formal, bahwa aturannya dibolehkan, jadi ya tidak masalah. Harusnya dalam hal ini kalau menterinya menganggap tidak masalah, harusnya Pak Jokowi itu yang harus bertindak, aturannya tegas dong. Misalnya menyatakan ya tidak boleh, kalau memang Anda tinggal memilih Anda apakah Anda mau menjadi calon anggota legislatif atau Anda tetap menjadi menteri di kabinet saya. Karena bagaimanapun ini adalah tahun-tahun terakhir kekuasaannya Pak Jokowi dan banyak sekali program-program yang harus diselesaikan oleh Pak Jokowi, dan tentu Pak Jokowi kan harusnya ini mengakhiri kekuasaannya dengan soft landing. Salah satunya adalah semua program-program kerjanya itu bisa direalisasikan dengan baik. Nah, kalau para menterinya saja sibuk, para menteri dan wakil menterinya dan kepala badannya sibuk untuk melakukan dalam pencalekan, bagaimana mereka mau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya itu. Itu saya kira hal-hal semacam ini kalau toh para menteri dan wakil menterinya atau kepala badannya tidak mundur, ya Pak Jokowi yang harusnya berani menyatakan tinggal pilih. Sama kan seperti dulu Pak Jokowi mengingatkan bahwa dia tidak mau rangkap jabatan. Ya gitu, para menterinya tidak boleh rangkap jabatan, walaupun kemudian juga itu dilanggar oleh Pak Jokowi. Saya kira teladan yang disampaikan oleh Tat Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah itu sangat menarik ya. Ini bisa jadi contoh, tanpa babi bu dia langsung mundurkan diri.
Padahal aturannya katanya disebutkan nanti kalau sudah masuk daftar resmi, kan ini baru pendaftaran saja sudah masuk menjadi caleg resmi itu diharuskan mengundurkan diri. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Taj Yassin ini seharusnya ini merupakan satu sindiran langsung lah kepada Pak Ganjar Pranowo yang sekarang sudah dicalonkan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam beberapa hari terakhir ini kan kita melihat bagaimana Pak Ganjar ini keliling Indonesia gitu, dan orang kemudian bertanya ini dalam kapasitas apa dia keliling Indonesia itu. Yang paling mencolok misalnya ketika dia berkunjung ke Jawa Barat, dia bertemu dengan katanya disebut kepala desa se-Jawa Barat karena katanya ada 4.000. Kalau saya buka-buka data di Jawa Barat ini ada sekitar 5.000 sekian kepala desa. Kalau bertemu dengan 4.000 itu ternyata hampir seluruh kepala desa di Jawa Barat itu bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Ganjar Pranowo dalam pertemuan itu dia memberikan pesan kepada mereka, pada kepala desa itu agar yang penting mereka jangan korupsi. Pertanyaannya, Pak Ganjar itu datang ke Jawa Barat bertemu dengan kepala desa di se-Jawa Barat itu dalam kapasitas sebagai apa? Kalau dia dalam kapasitas sebagai gubernur Jawa Tengah tentu tidak pada tempatnya Pak Ganjar Pranowo bertemu dengan kepala desa. Ini kan kalau dia ketemu kepala desa mestinya dia didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Emil gitu ya. Dan tentu saja tidak ada kaitannya dengan pencapresan. Kalau kemudian dia dalam kapasitas sebagai capres, kok bisa seorang capres gitu bertemu dengan kepala-kepala desa? Ini kan bisa dianggap sebagai mobilisasi yang tidak boleh dilakukan kepada kepala desa. Jadi contoh-contoh semacam ini saya kira menimbulkan konflik of interest yang luar biasa, dan sekali lagi kita memang sulit ya kelihatannya di Indonesia itu kita untuk menegakkan etika, ya, etika kekuasaan, etika seorang pejabat tinggi, karena buat mereka kelihatannya justru menjadi aji mumpung dengan menjadi kepala daerah, menjadi menteri, itu adalah kesempatan buat mereka untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada sebagai seorang pejabat, apakah sebagai menteri, wakil menteri, gubernur, itu untuk dimanfaatkan demi kepentingan mereka meningkatkan elektabilitasnya. Saya Suno Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.